Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan keseharian Chen Ping'an di tembok besar Qi Pedang dan pertemuannya dengan orang tua Ning Yao yang menyetujui hubungan mereka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Sebuah desahan terdengar di suatu tempat di tembok besar pedang Qi. Seolah-olah seseorang tidak setuju dengan keputusan pedang tua abadi untuk tiba-tiba menyerang dan membunuh seseorang, namun mereka tidak mau melangkah maju untuk berunding dengannya. Di samping orang yang mendesah itu, sebuah suara tua terdengar. Korban hanya berada di tingkat giok kasar. Selain itu, Chen Qingdu punya alasan untuk melakukan ini, jadi kamu harus menanggungnya. Orang yang mendesah itu mendesah lagi. Suara tua itu terkekeh tak berdaya dan membujuk lawan bicaranya dengan kemampuan terbaiknya. Menjelaskan prinsip dan aturan Konfusianisme kepada Chen Qingdu sama saja dengan seekor ayam yang mencoba berbicara dengan seekor bebek. Apa gunanya? Selain itu, Konfusianisme adalah ajaran yang dekat dengan masyarakat. Para sarjana tidak bertujuan untuk menjadi Buddha, dan para sarjana tidak mengejar umur panjang. Dao yang ada di bawah kaki tidaklah luhur maupun jauh. Mengapa memaksa Chen Qingdu untuk mematuhi aturan untuk segala hal? Apakah dia seorang bijak atau individu yang sempurna? Segalanya akan menjadi jauh lebih mudah jika Anda tidak mengukur Chen Qingdu dengan tolok ukur orang bijak. Akibat dari satu tindakan tidak masuk akal dari Chen Qingdu mungkin lebih parah daripada akibat dari 10.000 tindakan tidak masuk akal dari manusia biasa. Orang yang mendesah itu menjawab dengan suara acuh tak acuh. Orang tua itu terkekeh dan menjawab, Chen Qingdu adalah seorang kultivator pedang, sedangkan kamu adalah seorang sarjana Konfusianisme. Kalian berdua tidak sama. Sarjana Konfusianisme itu terdiam cukup lama. Pada akhirnya, dia bergumam, seorang sarjana yang lelah bepergian dan sibuk, tetapi tujuan apa yang ingin dia capai? Orang tua itu juga mendesah setelah gagal meyakinkan sarjana Konfusianisme itu. Chen Qingdu, seseorang berteriak di kota di sebelah utara tembok besar pedang Qi. Seberkas cahaya melesat dari tanah dan membawa serta kekuatan angin dan petir yang tak terhentikan saat melesat menuju tembok besar. Sang abadi pedang tua bungkuk yang telah melompat turun dari tembok pembatas mengerutkan kening saat melihat ini. Dia mengibaskan lengan bajunya pelan dan menyeret Chen Ping'an dari tembok pembatas, menarik anak muda itu di belakangnya. Sementara itu, dia mengambil tempat asal Chen Ping'an dan langsung menghadapi pendekar pedang yang sombong itu. Pedang tua abadi itu menyipitkan matanya dan bertanya, apa, seorang keturunan di klanmu menjadi mata-mata untuk suku iblis, namun kau masih berpikir bahwa kaulah yang paling masuk akal? Penggarap pedang yang marah itu berhenti melayang di udara selusin meter jauhnya dari tembok besar. Dia adalah seorang pria tua jangkung dengan janggut dan rambut seputih salju. Auranya sangat agung, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa hormat atau takut meskipun dia menghadapi senior yang paling berpengalaman dan paling kuat di tembok besar pedang Qi. Ada kemarahan membara di wajahnya saat dia menginterogasi. Klan Dongku secara alami memiliki aturan klan dan hukum klan untuk menghukum pengkhianat. Bahkan jika aku mundur 10.000 langkah, pejabat tersembunyi itu belum memberikan penilaian tentang beratnya kejahatan cucuku, jadi apa hakmu, Chen Qingdu, untuk menghukum Dong Guanpu? Pria tua yang berpakaian seputih salju dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sangat agresif dan sombong. Tiba-tiba dia meninggikan suaranya dan meraung, apakah kau berpura-pura bahwa aku, Dong Sangeng, sudah mati? Ada ekspresi mengejek di wajah Chen Qingdu saat dia menjawab, sebelum Dong Guanpu tewas oleh pedangku, aku memang berpura-pura bahwa kau sudah mati. Cucumu jelas-jelas adalah mata-mata untuk suku iblis, namun klan Dongmu berhasil menyeret penyelidikan selama sebulan penuh. Jika itu adalah klan lain misalnya, klan Chen, apakah kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa penyelidikan bahkan sehari pun akan terlalu lama? Lelaki tua yang telah menyerbu dari klan Dong terbakar amarah. Apakah seorang abadi pedang di tingkat giok kasar yang bersedia bertobat dan menebus kejahatannya tidak lebih baik bagi tembok besar pedang Qi daripada mayat? Chen Qingdu merasa pertanyaan semacam ini tidak layak dijawab. Sebaliknya, dia terkekeh dingin dan bertanya, sebenarnya ada mayat yang tersisa setelah menghadapi serangan pedangku? Mungkin bajingan kecil itu diam-diam naik ke tingkat abadi. Mata lelaki tua jangkung yang menyebut dirinya sebagai Dong Sangeng hampir melotot keluar dari kepalanya karena marah. Niat pedangnya dengan ganas membanjiri sekelilingnya, menghantam tembok besar dengan gemuruh seperti rentetan gelombang yang deras. Chen Qingdu mengangkat alisnya dan bertanya, apa, kau akan menyerangku? Dong Sangeng melangkah maju dan tertawa marah, meraung, yang lain takut padamu, Chen Qingdu, tapi aku tidak takut. Aku akan menyerang jika itu yang kau inginkan. Apa yang perlu ditakutkan? Suara kekanak-kanakan terdengar dari bagian tembok besar di kejauhan. Ada sedikit kesedihan dan kepedihan dalam suara itu saat berkata, baiklah, ini semua salahku. Aku tidak rela melihat Dong Guanpu mati secepat ini. Lagi pula, Dong kecil adalah salah satu orang yang paling kusukai. Saat itu, aku menyukai Dong Si Kotori seperti aku menyukai Cao Chi sekarang. Namun, karena dia sudah mati, biarlah begitu.
Pemilik suara ini adalah seorang gadis kecil dengan kepang kembar dan mengenakan jubah hitam besar. Dia adalah pejabat tersembunyi tembok besar pedang Qi saat ini. Selusin atau lebih kultivator pedang terbaik di tembok besar pedang Qi diam-diam muncul di kejauhan di sekitar bagian tembok besar ini. Mereka adalah pemimpin klan dari klan yang kuat atau dewa pedang dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Hanya ada 2 orang, kecuali para resi, yang dapat menyaingi Chen Qingdu dalam hal kekuatan dan status. Dong Sangeng, kau salah tentang masalah ini, kau salah sejak awal. Seorang pria setengah baya yang tampan berkata dengan suara tegas. Kau telah menaruh terlalu banyak harapan dan ekspektasi pada Dong Guanpu selama bertahun-tahun, dan karena tindakanmu, hati pedang Dong Guanpu menjadi begitu ekstrim. Karena itulah ia bersikeras pergi ke Savage World untuk berlatih di antara musuh yang mengakibatkan malapetaka ini. Dia yakin tembok besar pedang Qi memiliki Dong Sangeng, memiliki Aliang, dan juga bisa memiliki Dong Guanpu di masa depan. Namun, aku merasa ini tidak benar. Biarlah jika dia tidak mendengarkanku, dengan kemudahan dan kekuatannya. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak mengerti risiko dan bahayanya? Keturunan klan Dongku seharusnya memiliki ambisi besar seperti ini. Mengapa aku harus membujuknya sebaliknya? Dong Sangeng menjawab dengan ekspresi dingin. Aku sungguh-sungguh berharap bahwa semua keturunan klan Dong bisa menjadi lebih kuat dariku. Setelah mengatakan ini, Dong Sangeng mencibir dan melanjutkan, lagi pula, klan Dong kita tidak sama dengan klan Chen, klan Qi, atau klan Nalan. Kita tidak begitu licik dan licik. Pria tua yang mendominasi itu melibatkan hampir setengah dari tembok besar pedang Qi dengan komentarnya yang menuduh. Pria tampan itu mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Chen Ping'an menemukan bahwa senior Qi juga memiliki hak untuk berbicara. Pada saat ini, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, hal-hal sudah menjadi seperti ini, jadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Musuh ada di depan kita, jadi apakah kita masih akan terlibat dalam pertikaian internal? Seorang lelaki tua kurus berpakaian Changshan dan membawa pedang mengangguk ringan dan setuju, tidak peduli apa, hal terpenting saat ini adalah menghadapi serangan yang dilancarkan oleh suku iblis. Kita tidak bisa menyabotase diri kita sendiri dan mempermudah binatang-binatang keji di selatan. Namun, pedang tua abadi itu tidak menghiraukan dukungan dari 2 orang lainnya, dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mereda. Dia melotot ke arah Dong Sangeng dan terkekeh, jika bertobat dan menebus kejahatan sudah cukup, maka bolehkah aku membunuhmu hari ini dan meminta pejabat tersembunyi untuk merobek beberapa halaman dari buku pahala? Apakah itu cukup untuk membebaskanku? Dong Sangeng terdiam. Suasananya canggung dan berat. Chen Ping'an berdiri di belakang pendekar pedang tua dan mengamati situasi. Setelah para kultivator pedang yang kuat tiba, dia merasa seperti ki pedang yang menyelimuti tembok besar mulai terasa berat. Dia hampir tidak bisa bernapas karena beratnya. Dong Sangeng tiba-tiba melihat sekeliling dan meraung marah, apakah kamu di sini untuk menikmati pertunjukan sialan? Apakah kamu di sini untuk menikmati suasana sialan ini? Minggir, ya! Sekitar selusin kultivator pilar tembok besar ki pedang tahu bahwa Dong Sangeng mencari alasan untuk mundur. Tidak akan ada pertarungan hari ini, jadi mereka semua bubar dan kembali ke kota di utara. Setelah semua orang pergi, Chen Ping'an akhirnya melihat bahwa Ning Yao juga berdiri di antara yang lain saat itu. Dia perlahan mendekati tembok besar. Dong Sangeng melirik gadis muda itu dan mendengus, Ning kecil, jangan belajar dari orang tuamu yang sampah. Aku masih cukup menyukaimu. Ning Yao tidak memberikan tanggapan, dengan wajah tanpa ekspresi. Dong Sangeng tidak menghiraukan hal ini saat ia berbalik dan melangkah kembali ke kota mengikuti angin. Lord Hidden Official, yang berdiri di tembok pembatas, adalah yang paling tidak berperasaan di antara mereka semua. Dia diam-diam menguap sepanjang waktu. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan wajahnya saat ini dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian membuka mulutnya dan menekan ibu jarinya ke giginya yang goyang. Dia menggoyangkannya dengan lembut ke depan dan ke belakang, tetapi dia akhirnya tidak mau mencabutnya. Dia menutup mulutnya sebelum berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan menjauh. Pedang tua abadi, Chen Qingdu, tampak tidak terpengaruh oleh kejadian malam ini. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia tersenyum pada Ning Yao sebelum melompat turun dari tembok pembatas dan kembali ke pondok jerami lamanya. Chen Ping'an melompat ke tembok pembatas lagi dan berdiri di samping Ning Yao. Emosi Ning Yao tidak terlalu berfluktuasi saat dia menjelaskan, tembok besar ki pedang selalu seperti ini. Untungnya, aturan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita tidak banyak berubah. Chen Ping'an menatap Ning Yao dengan rasa ingin tahu. Ujung pedang mengarah ke selatan, kata Ning Yao perlahan. 5 kata itu sederhana, tetapi mulai berkelebat dan berputar di benak anak muda yang baru saja mulai berlatih pedang. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan menatap ke arah selatan. Ning Yao meraih labu pemeliharaan pedang Chen Ping'an dan mulai meminumnya. Chen Ping'an mengalihkan pandangan dan bertanya dengan suara lembut, apakah Dong Guanpu ini adalah tipe orang yang sama dengan yang kamu sebutkan sebelumnya? Dia pernah menjadi pahlawan di medan perang,
Tetapi dia relatif tidak masuk akal di kota. Ning Yao menggelengkan kepalanya dan menjawab, justru sebaliknya. Kakek Dong kecil selalu menjadi orang yang cukup baik. Dia tinggal di tempat yang relatif terpencil di kota di sebelah utara tembok besar pedang Qi, dan dia tidak terlalu suka berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kadang aku bertemu dengannya ketika aku masih kecil, dan dia selalu sangat sopan. Meskipun dia tidak pandai berkata-kata, dia selalu tersenyum padaku seperti para tetua di klanku. Ning Yao duduk bersila dan melanjutkan dengan nada pasrah, tidak seorang pun tahu mengapa dia tiba-tiba mengkhianati kita demi suku iblis. Mungkin ada yang salah selama perjalanannya yang berbahaya untuk berlatih di dunia itu di masa lalu. Faktanya, banyak kultivator pedang meninggalkan tembok besar Qi pedang dan memasuki dunia Savagi sendiri untuk menempa dao pedang mereka. Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa banyak iblis di 5 tingkat tengah suka meniru wujud manusia. Mereka sangat bangga akan hal ini. Jadi, mereka tidak akan tampak berbeda dari kita di waktu normal. Hanya di saat-saat kritis dalam pertempuran, mereka akan memperlihatkan wujud asli mereka dan menggunakan fisik bawaan mereka yang kuat untuk bertahan melawan pedang terbang kita yang mematikan. Karena itu, sebenarnya cukup sulit bagi para pembudidaya pedang untuk terungkap selama mereka menyembunyikan diri dengan hati-hati. Manusia adalah yang terpenting di antara semua makhluk hidup karena titik akupuntur mereka yang unik. Titik akupuntur manusia adalah dunia kecil yang paling mistis dan tanah yang diberkati di dunia. Inilah alasan utama mengapa iblis berkultivasi begitu keras untuk menyempurnakan wujud manusia. Setelah mereka berhasil, kultivasi mereka akan menjadi jauh lebih efisien. Ini persis seperti yang terjadi pada anak laki-laki kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda di Downtrodden Mountain. Tentu saja, ada juga beberapa pengecualian, lanjut Ning Yao. Beberapa kultivator di tembok besar Qi pedang akan diamati dan diingat secara diam-diam oleh para iblis besar terkemuka sejak awal. Setelah itu, mereka akan dicatat dalam sebuah buku menggunakan beberapa teknik rahasia. Bagi para kultivator ini, akan sangat sulit untuk masuk dan berlatih di Savage World. Namun, kudengar buku itu hanya dapat memuat sejumlah nama yang terbatas. Dengan demikian, tidak akan ada terlalu banyak kultivator pedang yang tercatat di dalamnya. Seringkali, nama baru hanya akan ditambahkan ketika seorang kultivator pedang yang relevan dari kampung halamanku terbunuh dalam pertempuran. Secara teori, kakek Dong kecil hanyalah seorang kultivator pedang biasa di tingkat baru ketika ia meninggalkan tembok besar pedang Qi untuk berlatih di Savage World. Namanya seharusnya tidak ada di buku itu. Selain itu, klan Dong memiliki fondasi yang sangat besar dan sejumlah teknik rahasia yang dapat menyembunyikan aura seseorang, jadi seharusnya sangat sulit bagi iblis untuk mendeteksinya. Ning Yao menyembunyikan satu informasi. Ia tidak menyebutkan fakta bahwa ia juga salah satu kultivator pedang yang tercatat dalam buku aneh itu. Selain itu, ia adalah kultivator pedang termuda dalam sejarah tembok besar pedang Qi yang berhasil masuk ke dalam buku itu. Dia sudah masuk ke dalam buku itu sebelum berusia 10 tahun. Jika kita menilik sejarah, para jenius yang menikmati perlakuan seperti itu semuanya telah terbunuh di medan perang di sebelah selatan tembok besar pedang Qi sebelum berusia 30 tahun. Tidak ada satupun pengecualian. Suku iblis tidak pernah menahan diri saat berhadapan dengan para jenius ini, berapapun biayanya. Seringkali, bertahan hidup atau matinya seorang jenius seperti itu akan menyebabkan kematian satu atau bahkan lebih iblis besar atau dewa pedang. Hal ini karena suku iblis merasa memiliki satu Chen Qingdu di tembok besar sudah lebih dari cukup. Jika Ning Qingdu atau Yao Qingdu muncul di tembok besar, maka konsekuensinya akan jauh lebih parah daripada sekadar kematian satu atau dua iblis besar di 5 tingkat atas. Sementara itu, tembok besar pedang Qi membuat frustrasi karena para jenius ini harus memasuki medan perang untuk menempa diri mereka sejak dini. Jika mereka tidak mengalami pertempuran hidup mati dan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, dan jika mereka tetap tinggal di tembok besar pedang Qi, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk berkembang menjadi Chen Qingdu, Aliang, atau Dong Sang yang berikutnya. Ini akan terjadi bahkan jika mereka menikmati bimbingan menyeluruh dari beberapa dewa pedang. Jika aku tinggal di sini, apakah aku akan membuatmu kehilangan konsentrasi dan akhirnya memengaruhi kultivasimu secara merugikan? Chen Ping'an tiba-tiba bertanya. Ning Yao mengangguk dan menjawab, dia tidak menyangkal hal ini, dan dia menjawab tanpa ragu-ragu. Namun, aku akan sangat senang jika kau ada di dekatku, imbuhnya dengan lugas. Saat aku berkultivasi di dekat panggung pembantaian naga di rumah, aku seringkali tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkanmu. Pikiranku akan melayang sejenak, dan aku akan segera datang ke sini untuk mencarimu setelahnya. Saat aku kembali, aku akan segera menangani beberapa urusan klan dan hari ini akan segera berakhir sebelum aku menyadarinya. Aku akan tidur dan menunggu untuk bertemu denganmu lagi keesokan harinya. Itulah Ning Yao. Qi Jingchun pernah memberitahu Zhao Yao, muridnya di sekolah swasta, untuk tidak jatuh cinta pada Ning Yao meskipun ia telah merasakan cinta pada pandangan pertama.
Ini karena Ning Yao adalah pedang tanpa sarung yang pancaran dan intensitasnya sama sekali tidak terkendali. Karena itu, sangat mudah baginya untuk menyakiti orang lain dan bahkan menyakiti dirinya sendiri. Pandangan Ning Yao terhadap dunia selalu jelas dibedakan antara baik dan buruk, hitam dan putih. Pandangannya hampir dapat dianggap dingin dan tidak berperasaan. Namun, kini ada seseorang bernama Chen Ping'an dalam hidupnya. Setelah memahami situasinya, suara Chen Ping'an terdengar tegas saat dia berkata, "Aku akan meninggalkan tempat ini paling lama dalam 3 hari. Setelah itu, aku akan pergi ke benua Rit lengkap yang paling mirip dengan tembok besar Ki Pedang. Aku akan berlatih teknik tinjuku dan juga akan berlatih pedang. Aku akan berusaha untuk maju ke tingkat ke-7 seni bela diri secepat yang aku bisa. Dengan begitu, aku akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran di sini. Ketika saatnya tiba, aku akan kembali ke sini untuk mencarimu." Ning Yao tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa ini adalah yang terbaik. Namun, dia masih tidak mau menganggukkan kepalanya dan berkata ya. Sebaliknya, dia ingin menggerutu dan mengeluh tentang bagaimana anak laki-laki di sampingnya dapat mengambil keputusan dengan begitu cepat dan tegas. Chen Ping'an ingin minum anggur, tetapi labu pemeliharaan pedangnya masih ada di tangan Ning Yao. Dia memegangnya erat-erat, dan sepertinya dia sengaja memindahkannya ke tangannya yang lain. Sekarang benda itu semakin jauh dari Chen Ping'an. Secara historis, serangan suku iblis terhadap tembok besar pedang Qi selalu berlangsung selama 20 atau 30 tahun, Ning Yao tiba-tiba berkata, "Aku akan memberimu 10 tahun untuk maju ke tingkat ke-7. Apakah ini cukup?" Ning Yao mengerutkan kening dan menambahkan, "Hanya 10 tahun. Aku tidak bisa memberimu waktu lebih lama lagi." Chen Ping'an mengubah posisinya sehingga menghadap Ning Yao. Dia tersenyum dan menjawab, "Baiklah. Namun, kamu juga harus menungguku." Ning Yao sedikit menggeliat dan juga berbalik menghadap Chen Ping'an. Dia mengembalikan labu pemeliharaan pedang kepadanya sebelum mengangguk dan berkata, "Setuju." Chen Ping'an menerima labu anggur dan meneguk anggurnya. "Aku punya banyak kekurangan," kata Ning Yao lembut. "Itu tidak masalah. Aku menyukaimu," jawab Chen Ping'an dengan senyum tipis. Bibir mata Ning Yao menjadi sedikit merah. Chen Ping'an mengulurkan tangan yang gemetar dan dengan lembut meletakkannya di pipi Ning Yao. Ning Yao sedikit tersipu, tetapi dia tidak menolak ajakan Chen Ping'an. Dia hanya menutup matanya, tidak berani menatapnya. Langit dan bumi menjadi sunyi, dan seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Namun, pada saat inilah batuk yang tidak tepat waktu mengganggu keintiman mereka. Chen Ping'an buru-buru menarik tangannya dan minum seteguk anggur untuk menyembunyikan rasa malunya. Sementara itu, Ning Yao berbalik dengan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Tamu tak diundang itu tidak lain adalah Dewa Pedang Tua, kakek Chen. Dia berdiri di dekat kedua pemuda itu dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, dan dia berkata sambil tersenyum lebar, "Tiba-tiba aku teringat sesuatu, dan aku takut aku akan melupakannya lagi jika aku menundanya sampai nanti. Jadi, aku buru-buru kembali ke sini untuk berbicara dengan Chen Ping'an. Kalian bicaralah." Ning Yao meraih labu anggur dan berbalik menghadap kota di utara. Ia membelakangi pedang tua abadi. Chen Ping'an melompat turun dari tembok pembatas dan bertanya, "Ada apa, kakek Chen?" Pedang tua abadi tersenyum dan menjawab, "Lukisan orang tua buta di selatan tampak indah, sup ayam keledai tua botak di barat terasa lezat, dan tulisan sarjana di benua ilahi bumi tengah itu luar biasa. Saya merasa orang-orang ini semuanya sangat menarik. Namun, hal yang paling menarik tentang mereka adalah mereka semua lebih kebal terhadap kematian daripada yang lain." Ning Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya, "Kakek Chen, menurut apa yang Anda katakan kepada saya sebelumnya, bukankah ada juga pendeta Tao yang bau di Laut Timur?" Pedang tua abadi mengangguk dan menjawab, "Benar. Dan setelah memikirkan orang ini, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Chen Ping'an." Ning Yao sangat bingung. Pedang tua abadi itu menunjuk Chen Ping'an dan melanjutkan, "Sebenarnya, tidak ada bedanya apakah kau memperbaiki jembatan keabadianmu atau tidak, jadi sebaiknya kau cari cara lain saja. Dengan mengingat hal ini, kau perlu mencari pendeta Tao ini. Namun, kemungkinan besar kau akan ditolak dan dijauhi. Meski begitu, aku merasa kau mungkin pengecualian karena kau berhasil sampai di sini." Hati Chen Ping'an bergetar, dan dia bertanya, "Kakek Chen, bagaimana aku bisa menemukan orang terhormat ini? Haruskah aku pergi ke Laut Timur? Kalau tidak salah, benua botol harta karun timur juga terletak di Laut Timur." Pedang tua abadi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau perlu pergi ke benua daun parasol di tenggara dan mencari kuil Tao." Chen Ping'an bingung. Dia sedikit ragu, karena ini tidak sejalan dengan niat awalnya. Namun, karena pendekar pedang tua itu mengatakan hal ini, dia pasti memiliki pertimbangan yang lebih dalam. Bahkan dengan pemikiran ini, Chen Ping'an masih khawatir tentang janjinya selama 10 tahun. Dia telah mengalami banyak kesulitan dalam maju ke tingkat keempat, jadi dia tidak berani terlalu optimis ketika harus maju ke tingkat kelima, tingkat keenam, dan tingkat ketujuh.
Kayu belalang yang digunakan untuk membuat kotak pedangmu memiliki latar belakang yang sangat mendalam, lanjut Dewa Pedang Tua itu. Mengapa kau tidak meminjamkannya kepadaku selama 10 tahun, dan aku akan meminjamkanmu sebuah pedang sebagai gantinya? Kita bisa bertukar lagi dalam 10 tahun. Saat kau tiba di benua daun parasol, pedang ini akan membantumu dengan menunjukkan arah tujuanmu, tempat di mana pendeta Tau Tua di Laut Timur itu berada. Jika kau cukup beruntung dan berhasil menemukannya, terserah padamu apakah dia bersedia membantumu. Dimengerti, kata Chen Ping'an sambil mengangguk. Ia mengeluarkan kotak pedangnya dan mengambil pedang kayu belalang, Eliminating Fiends, dari dalamnya. Bisakah kau menitipkan pedang kayu ini kepadaku? Aku juga bisa meminjamkanmu sebuah pedang, kata Ning Yao. Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan menjawab, pedang kayu belalang ini dari Tuan Qi, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Namun, tidak apa-apa jika kamu menjaganya untukku. Selain itu, kamu tidak perlu meminjamkanku pedang. Tembok besar pedang Qi selalu kekurangan pedang, dan aku juga tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk pedang saat ini. Ning Yao memberi isyarat dengan tangannya, dan Chen Ping'an dengan ringan melemparkan pedang kayu belalang kepadanya. Dia kemudian menyerahkan kotak pedang kayu belalang itu kepada Dewa Pedang Tua itu. Mengenai jimat yang disimpan Chen Ping'an di dalam kotak pedang itu, dia telah meletakkannya di dalam pedang terbangnya, ke-15, jauh sebelum memasuki gunung stalaktit. Jika tidak, hantu tulang perempuan itu akan segera hancur menjadi debu saat memasuki tembok besar pedang Qi. Kotak pedang kayu belalang itu langsung lenyap ke udara tipis ketika jari Dewa Pedang Tua itu menyentuhnya. Pada akhirnya, Dewa Pedang Tua itu menggenggam satu tangan di belakang punggungnya, mengangkat tangan lainnya dan dengan cepat menggerakkan dua jari di udara. Sebuah pedang bersarung muncul di antara Dewa Pedang Tua itu dan Chen Ping'an. Dewa Pedang Tua itu memberi isyarat dengan matanya, memberitahu Chen Ping'an untuk menangkap pedang itu. Chen Ping'an mengulurkan kedua tangannya. Pedang itu jatuh, dan Chen Ping'an awalnya mengira bahwa ia dapat dengan mudah menangkap pedang itu di tangannya. Akan tetapi, ia langsung tersandung dan hampir tersungkur ke jalan raya. Nama pedang itu adalah Qi Abadi, dan pedang beserta sarungnya hanya berbobot 3,5 kg secara total. Namun, Qi pedang berbobot 40 kg. Orang yang membawa pedang ini dapat menempa jiwanya siang dan malam. Chen Ping'an telah memberikan kotak pedangnya, jadi untuk sementara ia tidak dapat membawa pedang itu di punggungnya. Oleh karena itu, ia hanya dapat memegangnya di tangannya sambil berdiri di sana. Pedang tua abadi itu memandang Chen Ping'an dari atas ke bawah dan berkata sambil mengangguk, akhirnya kau terlihat seperti seorang kultivator pedang. Ning Yao tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah selatan. Sekarang kau mengerti mengapa aku mengganggu kalian berdua tadi, pedang tua abadi itu terkekeh. Ada tatapan intens di mata Ning Yao saat dia segera melompat ke pedangnya dan terbang ke langit. Pedang tua abadi itu menoleh ke Chen Ping'an dan mengingatkannya, cepatlah dan ucapkan selamat tinggal pada Ning kecil. Aku akan mengirimmu kembali ke gunung stalaktit. Chen Ping'an memeluk pedang barunya dan menatap Ning Yao. Namun, dia tidak dapat mengatakan apapun saat ini. Ning Yao juga menatap Chen Ping'an, buru-buru melemparkan labu pemelihara pedang kepadanya. Pedang tua abadi itu tersenyum dan berkata, perasaan di antara kalian berdua tidak kalah dengan Qi pedang. Kalau begitu, mari kita akhiri saja. Kamu dapat menyimpan banyak kata-kata kasih sayangmu untuk lain kali. Pedang tua abadi itu menjentikan jarinya, menyebabkan Chen Ping'an, yang baru saja menangkap labu pemelihara pedangnya, jatuh ke belakang. Pada saat berikutnya, ketika Chen Ping'an akhirnya berhasil menstabilkan dirinya, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berdiri di tembok besar Qi pedang. Sebaliknya, dia berdiri di alun-alun yang terletak di kaki Lone Peak di gunung stalaktit. Hanya ada satu matahari yang tergantung di langit, tidak ada pemandangan aneh berupa 3 bulan seperti dunia unik tembok besar pedang Qi. Pria paruh baya yang memeluk pedang di tiang penyangga memandang anak laki-laki muda yang linglung yang membawa pedang dan memegang labu anggur. Itu hanya perpisahan. Namun, itu membuat Chen Ping'an lupa bahwa ia bisa minum anggur untuk meredakan kesedihannya. Di tembok pembatas selatan tembok besar pedang Qi, seorang gadis kecil dengan kepang kembar duduk di tepi dan mengayunkan kakinya. Aku ingin menjadi pohon. Saat aku bahagia, aku akan mekar dengan bunga di musim gugur. Saat aku sedih, aku akan menggugurkan daun di musim semi, gumamnya pada dirinya sendiri. Pendeta Tau muda itu berdiri dan melangkah keluar dari tikar jeraminya. Ia kemudian menggulung-gulungan Tau yang sedang dibacanya dan menepuk-nepuk tangannya pelan, menatap pemuda yang baru saja tiba di hadapan mereka dengan lesu. Penguasa surgawi ini, yang ahli dalam pertempuran namun relatif tidak dikenal di dunia agung, tiba-tiba merasa sedikit senang. Ia kemungkinan besar telah putus dengan gadis muda yang menjijikan itu, bukan? Dalam pemandangan yang langka, pendeta Tau muda itu memutuskan untuk menghibur Chen Ping'an. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan ekspresi yang menurutnya baik dan tulus, dan ia tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, watak gadis muda yang bau itu terlalu buruk. Ia juga terlalu angkuh.
Hanya saja penampilannya sedikit lebih baik, latar belakangnya sedikit lebih baik, bakatnya sedikit lebih baik, dan potensi masa depannya sedikit lebih baik. Mengapa jatuh cinta pada seseorang seperti dia? Jadi, jangan ambil hati sekarang setelah kau putus dengannya. Lagi pula, lihat saja gunung stalaktit di sini. Anda dapat berjalan-jalan di sepanjang jalan dan menemukan sekelompok gadis yang hangat dan lembut dengan mudah. Lihatlah pinggang ramping mereka yang tampak seperti potongan kubis acar. Ini sama sekali bukan pemandangan yang langka. Gadis mana yang Anda suka? Saya akan membantu Anda. Ada senyum enggan di wajah Chen Ping'an. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, karena lebih baik tidak memprovokasi orang yang sangat kuat seperti pendeta muda Tao ini. Chen Ping'an hanya mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta muda Taois yang tersenyum itu dengan penuh hormat. Sedangkan pria parubaya yang memeluk pedang itu, ia tertidur seperti biasa di pagi hari. Jadi, Chen Ping'an tidak mengganggu mimpi indahnya. Ning Yao pernah menyebutkan orang ini kepada Chen Ping'an sebelumnya. Ia telah berpartisipasi dalam pertempuran ke-9 dari 13 pertempuran, tetapi ia kalah dari iblis besar tingkat ke-12 yang baru berusia 100 tahun. Itu adalah kekalahan yang menyedihkan baginya, sementara iblis besar muda dengan alat surgawi itu tiba-tiba menjadi terkenal entah dari mana. Nama iblis besar itu telah menyebar ke seluruh dunia yang terletak di sebelah selatan tembok besar pedang Qi. Sementara itu, pria parubaya yang memeluk pedang itu telah dikirim ke sini sebagai hukuman, dengan gunung stalaktit sebagai penjaranya. Pria parubaya yang memeluk pedang itu adalah seorang abadi pedang yang berkeliling. Ia berusia lebih dari 500 tahun, tetapi ia belum memulai sebuah keluarga atau meninggalkan keturunan di tembok besar pedang Qi. Menurut rumor, dia pernah memiliki pasangan Dao dengan bakat kultivasi yang biasa-biasa saja saat dia masih di tahap awal 5 tingkat menengah. Setelah wanita itu meninggal di medan perang, pendekar pedang ini tidak pernah menikahi wanita lain dalam hidupnya yang panjang. Dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan semua orang, tetapi dia tidak memiliki hubungan yang sangat dalam dengan siapapun. Bagi para kultivator, terutama pemurni Qi di 5 tingkat atas, memiliki keturunan adalah hal yang agung dan mistis. Hal ini khususnya berlaku bagi para wanita yang ingin mencapai keabadian dan memperoleh Dao. Mereka harus berhenti mengalami menstruasi sejak usia muda, jadi wajar saja jika mereka sangat sulit untuk melahirkan. Selain itu, kecuali para militer, pemurni Qi sebagian besar tidak mau melibatkan diri mereka dengan karma fana. Kecuali jika pasangan tersebut sangat yakin bahwa mereka dapat melahirkan seorang anak dengan bakat kultivasi yang sangat baik, mereka seringkali akan menunda hal ini tanpa batas waktu hingga kesempatan yang ditakdirkan datang. Jika tidak, bagaimana klan dan pasukan abadi di pegunungan itu akan menghadapi keturunan dan murid yang lemah dan biasa-biasa saja seperti manusia biasa? Apakah mereka akan membesarkan mereka seolah-olah mereka sedang membesarkan ayam dan anjing? Jadi, jika serangga-serangga yang menyedihkan ini dengan bakat yang buruk tetapi berstandar tinggi bersedia menjalani kehidupan yang damai dan menunggu kematian. Namun, pada kenyataannya, banyak peretas yang tidak berbakat seperti itu telah membawa kehancuran bagi klan atau pasukan mereka sepanjang sejarah. Terlebih lagi, bahkan jika para kultivator bersedia memberikan kesabaran dan cinta kepada keturunan mereka, pada akhirnya merupakan hal yang menyedihkan bagi para tetua berambut putih untuk terus-menerus dan tanpa daya berpisah dengan keturunan mereka yang berambut hitam. Mewariskan kekayaan dan melanjutkan garis keturunan klan adalah urusan klan seseorang. Namun, mencapai Dao dan mencapai umur panjang adalah urusan diri sendiri. Meskipun Jewel Small World yang telah tergantung di atas kekaisaran Li besar benua botol berharga timur adalah yang terkecil dari 36 dunia kecil, berukuran hanya 500 km dalam radius, ia masih mampu menarik perhatian semua orang karena bakat tak terduga yang dihasilkannya. Bahkan keturunan manusia biasa dapat memiliki bakat yang mirip dengan keturunan makhluk abadi bumi yang telah merencanakan kelahiran dengan panjang dan keras. Misalnya, keajaiban kultivasi yang telah keluar dari Jewel Small World termasuk Shi dari benua bulu lengkap, Cao 11 dari benua pusaran selatan, Leontin Gio kembar dari kekaisaran Li besar yang telah membantu klan Song kekaisaran memperluas kekayaan kekaisaran mereka, dan seterusnya. Chen Ping'an kembali ke penginapan Bangau dan mendapati bahwa Pulau Osmanthus telah berangkat dalam perjalanan kembali ke kota Naga Tua. Chen Ping'an bertanya kepada manajer penginapan muda itu kapal antar benua mana yang dapat membawanya ke wilayah tengah benua daun parasol, dan dari stasiun feri mana di Gunung Stalaktit ia dapat menaiki kapal antar benua ini. Keluarga manajer penginapan muda itu telah tinggal di Gunung Stalaktit selama beberapa generasi, jadi ia tentu saja sangat menyadari informasi ini. Hamparan laut di sekitar benua daun parasol berangin dan memiliki ombak yang tinggi, jadi tentu saja tidak cocok untuk kapal antar benua yang melakukan perjalanan di laut. Hal ini terutama terjadi di wilayah selatan benua daun parasol, yang hampir tidak dapat diakses. Dengan demikian, hampir semua stasiun feri di benua daun parasol terletak di utara. Ini sebagian alasan mengapa sekte daun parasol di utara dapat menekan sekte tablet giok. Akhirnya,
Manajer penginapan muda itu menyarankan agar Chen Ping'an mengambil paus penelan harta karun yang dapat berjalan di sepanjang dasar laut. Dia dapat menaiki kapal antar benua ini dari dermaga persembahan dupa Gunung Stalaktit, dan kapal itu akan membawanya langsung ke sekte penulisan Planchette di wilayah tengah benua Daun Payung. Manajer penginapan muda itu melirik sosok anak laki-laki yang menghilang saat dia membuat perhitungan dengan sempoa. Dia tidak bisa menahan rasa sedikit bingung. Anak laki-laki itu masih membawa pedang, tetapi kemana kotak pedangnya pergi? Bukankah ini pedang yang berbeda dari yang dia miliki sebelumnya? Manajer penginapan muda itu menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Ini adalah gunung stalaktit, jadi hal-hal aneh adalah hal yang biasa, bukan pengecualian. Setelah melakukan perjalanan ke tembok besar pedang Qi, Chen Ping'an tetap berada di tembok besar sepanjang waktu dan tidak pergi ke tempat lain. Selama tinggal di sana, dia merasa seperti bisa mengucapkan kata-kata yang sudah tidak bisa diucapkannya dengan perlahan. Namun, setelah terlempar kembali ke gunung stalaktit, dia menyadari bahwa sudah terlambat. Namun, betapapun sedihnya dia tidak merasa terlalu sedih saat ini. Sebaliknya, dia merasa cukup cemas. Chen Ping'an memegang kuncinya dan berjalan ke kamarnya. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dia tinggalkan di sini. Dia hanya membawa sebilah pedang di punggungnya dan sebuah labu pemelihara pedang di pinggangnya. Dia tidak punya apa-apa lagi selain ini. Mengindahkan saran manajer penginapan muda tadi, Chen Ping'an segera meninggalkan kamarnya dan menuju ke toko-toko di dekatnya untuk membeli beberapa keperluan. Dia membeli Mountain NC Chronicle, sebuah buku yang menggambarkan budaya dan tanah di Majestic World. Tentu saja, ini adalah jenis buku untuk para dewa, atau dia hanya akan membuang-buang uangnya. Satu halaman dalam buku ini dapat memuat sekitar selusin gambar dan 3 hingga 4.000 kata. Gambar-gambar dan kata-kata ini seperti air yang mengalir dan awan yang melayang yang perlahan-lahan bergerak di sekitar halaman. Dia juga membeli sebuah buku yang memperkenalkan dialek resmi benua Daun Payung, serta satu untuk dialek benua ilahi Bumi Tengah. Chen Ping'an jelas tidak ingin tiba di benua Daun Parasol dan tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sana dari awal hingga akhir. Meskipun situasi benua Daun Parasol jelas mirip dengan benua botol harta karun timur, dengan banyak dialek yang ada di berbagai kekaisaran dan negara bawahan, mempelajari dialek resmi yang digunakan oleh istana kekaisaran dan orang-orang abadi di pegunungan tentu saja merupakan suatu keharusan. Hampir mustahil menemukan barang dengan harga murah di gunung stalaktit, terutama jika itu adalah harta abadi atau peralatan spiritual. Semua pemurni Qi di sini memiliki basis kultivasi yang tinggi dan keterampilan penilaian yang baik. Selain itu, harga barang dan harta di sini seringkali jauh lebih tinggi daripada harga di negara bagian lain di Majestic World. Namun, ada satu hal yang sangat bagus di gunung stalaktit, yaitu tidak adanya barang palsu. Bisnis yang memiliki kemampuan untuk membuka toko di sini hampir semuanya adalah bisnis yang memiliki reputasi baik dan telah berdiri selama ratusan hingga ribuan tahun. Tidak ada bisnis yang hanya berjalan dalam waktu singkat, dan semua orang sangat menghargai reputasi merek yang diperoleh dengan susah payah. Satu koin hujan satu butir bernilai sangat mahal, asalkan tidak dibandingkan dengan koin tembaga esensi emas yang unik di Jewel Small World. Hal ini juga berlaku di gunung stalaktit yang dihuni oleh banyak orang abadi. Karena Chen Ping'an punya uang, dan mengingat dia tidak berencana untuk menginvestasikannya pada hal lain, dia tentu tidak bisa membiarkannya membusuk di sakunya. Karena itu, Chen Ping'an berencana untuk membeli alat spiritual yang berguna untuk Lin Shui dan Xie Xie. Tidak apa-apa meskipun alat spiritual ini sedikit lebih mahal. Sedangkan untuk Li Tel Baoping, Li Huai, dan Yulu, mereka tidak membutuhkan alat spiritual seperti itu. Dua yang pertama belum menjadi kultivator dan masih sangat muda. Sementara itu, Yulu juga seorang seniman bela diri murni seperti dirinya. Dalam hal menjual barang, dia pasti tidak akan terlibat dalam kegiatan seperti itu. Lagi pula, Chen Ping'an tidak kekurangan uang saat ini. Setelah membeli buku-buku di dekat Stork Inn, Chen Ping'an menuju ke Ganoderma Inn yang pernah dikunjunginya sebentar bersama Jin Shu sebelumnya. Namun, mereka hanya melihat sekilas, dan Chen Ping'an tidak dapat melihat barang-barang dan harta karun itu dengan saksama. Memang, dia hanya menganggap kunjungan itu sebagai kesempatan untuk menghargai harta karun abadi. Namun, kali ini, Chen Ping'an datang ke sini dengan tujuan yang jelas. Pencariannya sangat terarah, dan dia sama sekali mengabaikan harta karun abadi yang sangat mahal dan memiliki prasyarat bagi pemurni Qi untuk menggunakannya. Dia bahkan tidak melirik harta karun ini. Chen Ping'an berharap menemukan kitab suci Tao atau alat roh yang cocok untuk berlatih teknik elemen petir. Kalau tidak, dia ingin menemukan sesuatu seperti mangkuk embun yang diperoleh Zhang Shanfeng sebelumnya, yang mampu mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi untuk pemiliknya. Bahkan dengan tujuan spesifik seperti itu, masih ada cukup banyak harta yang dapat membuat mata Chen Ping'an kabur. Dia berjalan bolak-balik dengan hati-hati di sekitar penginapan Ganoderma selama hampir setengah hari, membangun rencana yang semakin jelas dalam benaknya.
Setelah memilih selusin atau lebih barang dalam benaknya, dia akan kembali ke penginapan bangau untuk merenungkannya di malam hari, menimbang kelebihan dan kekurangan setiap harta karun. Dengan begitu, kemungkinan besar dia bisa melakukan beberapa pembelian yang bijaksana keesokan harinya. Ada kitab suci Taois elemen petir yang diberi label sebagai satu-satunya salinan, 2 jenis pil alkimia bermutu tinggi yang digunakan untuk membersihkan sumsum dan melunakkan tulang, 1 dari sekte hitam dan putih benua kenaikan berputar dan 1 dari gunung pedupaan benua pusaran selatan, keduanya merupakan kekuatan terkenal dari cabang alkimia sekte Taois, dan akhirnya 7 atau 8 alat roh yang berbeda. Saat berjalan-jalan di sekitar penginapan Ganoderma, Chen Ping'an secara tidak sengaja melirik 3 butir baju besi militer yang ditempatkan berjajar di dalam kotak kayu. Menurut deskripsi yang menyertai di sebelah kotak itu, ini adalah baju besi pembawa embun ilahi yang mirip dengan yang dikenakan oleh guru kekaisaran bangsa Elm kuno. Namun, ketiga peluru armor ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi, dan ketiganya dapat dikenakan pada saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, pemakainya tidak akan merasakan beban apapun. Orang dapat membayangkan betapa hebatnya kemampuan bertahan peluru armor ini. Hanya saja harganya terlalu mengerikan. 30.000 koin kepingan salju. 1 koin kepingan salju kira-kira setara dengan 1.000 tael perak. 1 koin laser heat setara dengan 100 koin kepingan salju. 1 koin hujan butiran setara dengan 10 koin laser heat. Ini adalah apa yang disebut aturan, besarnya 10, untuk mata uang yang digunakan oleh para dewa dari pegunungan. Chen Ping'an ingat bahwa bahkan harta karun paling berharga di kapal Kun Gunung Upacara tidak menghabiskan uang sebanyak ini. Selain itu, harga ini memperhitungkan fakta bahwa 2 dari 3 pelet baju besi sedikit rusak dan tidak diperbaiki dengan benar. Dengan demikian, pelet baju besi tidak dapat dianggap sempurna. Akan tetapi, pelet pelindung ini jauh dari harta abadi termahal di penginapan Ganoderma. Ada banyak harta abadi yang tidak diberi harga oleh penginapan Ganoderma menggunakan koin kepingan salju atau koin panas rendah. Sebaliknya, label harganya menggunakan koin hujan gandum. Ada bulu kuning keemasan dengan api yang mengambang di dalam lemari pajangan glasir berwarna. Tidak ada deskripsi yang menyertainya, dan harga yang diminta adalah koin hujan 100 gandum. Ada juga beberapa barang yang memancarkan warna-warna cemerlang dan beberapa barang yang tampak sama sekali biasa-biasa saja. Barang-barang ini tidak memiliki harga, dan malah ditandai dengan negosiasi. Chen Ping'an merasa sedikit mati rasa setelah melihat semua ini. Malam pun tiba, dan Chen Ping'an memutuskan 2 barang yang akan dibelinya. Ada kitab suci Taois berelemen petir yang berani diklaim oleh penginapan Ganoderma sebagai satu-satunya salinan yang sayangnya hilang puluhan halaman, kalau tidak kitab suci itu akan sangat berharga. Dia akan memberikan kitab suci ini kepada Lin Shui. Ada juga baju zirah pembawa embun ilahi yang tidak dapat diperbaiki ke bentuk aslinya. Faktanya, harga kedua harta karun itu jauh di atas anggaran yang direncanakan Chen Ping'an. Harta karun ini hampir sama harganya dengan harta karun abadi. Namun, Chen Ping'an tidak ragu lagi setelah mengambil keputusan. Kemudian, dengan wajah pucat, dia mulai berlatih meditasi berjalan. Dia tidak pucat hanya karena dia merasa sakit karena menghabiskan begitu banyak uang. Melainkan, itu karena ki abadi di punggungnya, pedang yang dipinjamkan oleh pendekar pedang tua itu selama 10 tahun. Saat ini, gumpalan ki pedang terpancar dari pedang itu dan terus-menerus menyusup ke dalam jiwanya. Jika dia hanya membawa pedang itu sebentar saja, pernapasan dan meditasinya pasti tidak akan terlalu terpengaruh. Namun, membawa pedang itu dalam waktu yang lama akan menyebabkan dia menderita cukup banyak hukuman. Ini sedikit mirip dengan teknik gendang dewa yang diciptakan oleh kakek Cui Chen, efeknya akan terus menumpuk seiring berjalannya waktu. Namun, Chen Ping'an menemukan bahwa teknik 18 penghentian lebih berguna daripada teknik pernapasan yang diajarkan kepadanya oleh Pak Tua yang ketika harus membantunya menahan ki pedang yang dapat membekukan hati dan membersihkan jiwa. Meskipun demikian, itu masih sangat menyakitkan dan sulit untuk ditanggung. Namun, rasa sakit yang sangat familiar inilah yang secara mengejutkan membuat Chen Ping'an merasa tenang. Keesokan harinya, Chen Ping'an pergi ke penginapan Ganoderma dan membeli 2 harta karun, menyerahkan uang di satu tangan dan menerima harta karun di tangan lainnya. Tidak ada yang salah. Satu-satunya yang mengejutkan adalah Ganoderma Inn memberinya sebuah karya ukiran kecil setelah ia membayar 2 harta karun tersebut. Karya tersebut berupa seekor lembu putih yang sedang memegang sepotong Ganoderma di mulutnya. Ganoderma Inn menjelaskan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun salah satu pendiri mereka, jadi Ganoderma Inn akan selalu memberikan hadiah kecil kepada tamu terhormat mereka yang telah menghabiskan cukup banyak uang di hari yang luar biasa ini. Ini adalah peralatan spiritual termurah yang dapat diperoleh, dan peralatan spiritual tersebut dapat dikategorikan sebagai ornamen elegan untuk meja belajar klan kaya. Itu adalah sesuatu yang dapat dimainkan. Chen Ping'an menemukan bahwa memang ada lebih banyak pelanggan daripada kemarin.
Selain itu, beberapa anak yang ditemani oleh orang tua mereka saat mereka berjalan keluar dari Ganoderma Inn memang memegang ornamen yang mirip dengan Ganoderma Rui Giok putih. Hari sudah malam ketika Chen Ping'an kembali ke Stork Inn. Saat beristirahat setelah berlatih meditasi berjalan, Chen Ping'an mendengar seseorang mengetuk pintunya pelan. Ia menoleh dan bertanya dengan pelan, "Siapa itu?" Pria di luar pintu terkekeh dan berbicara menggunakan dialek tembok besar Ki Pedang, berkata, "Saya penjaga gerbang yang selalu duduk di tiang penyangga. Ning kecil meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda dan juga membawakan Anda sebuah barang." Chen Ping'an ragu sejenak sebelum melangkah dan membuka pintu. Dia kemudian diam-diam mundur beberapa langkah. Untungnya, tamunya memang pria paruh baya yang memeluk pedang. Penampilan seseorang dapat disamarkan, tetapi rasa unik dari Ki Pedang seseorang tidak dapat dipalsukan. Pria paruh baya itu tidak memegang pedangnya kali ini. Setelah melihat kebingungan di mata Chen Ping'an, dia tersenyum dan menjelaskan, "Karena aku bertanggung jawab untuk menjaga gerbang, tentu saja aku perlu meninggalkan sesuatu di sana, kan? Jadi, aku datang ke sini, sementara pedangku tetap berada di atas tiang gantungan." Pria paruh baya itu adalah orang yang jujur, dan dia melemparkan sebuah bungkusan kecil yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan kepada Chen Ping'an, sambil berkata, "Ini adalah hadiah dari Little Ning. Selain itu, dia berkata bahwa kamu dapat menunggu di Gunung Stalaktit lebih lama lagi. Tidakkah kamu memiliki 2 kumis naga banjir emas? Aku dapat menemukan seseorang untuk membantumu menempa kumis itu menjadi rantai pengikat iblis yang cukup bagus. Namun, jika kamu tidak mau menunggu, maka aku dapat menyelamatkan diri dari melakukan bantuan ini." Setelah mengatakan ini, pria paruh baya itu mempersilakan dirinya untuk duduk. Ia kemudian menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan melanjutkan, "Ning kecil juga bertanya kepada seseorang tentang jubah dao emas itu. Itu adalah jubah dao yang sangat bermutu tinggi, dan bahkan orang-orang abadi duniawi biasa akan merasa sulit untuk mendapatkan jubah seperti itu. Nama jubah dao itu adalah anggur manis emas, dan itu adalah relik berharga yang ditinggalkan oleh seorang individu terhormat dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu. Setelah memisahkan diri dari klan mereka, individu ini hidup dalam pengasingan dan meninggal di sebuah pulau yang terletak di selatan Laut Gantung Tunggal. Jubah dao itu diperoleh oleh seorang kultivator pengembara yang beruntung, tetapi akhirnya direnggut oleh naga banjir tua itu dari parit naga banjir. Jubah dao itu juga akan sesuai dengan ukuranmu jika kau memakainya, karena itu adalah jubah dao yang sah. Ukurannya dapat berubah sesuai dengan orang yang memakainya. Keluarkan, dan aku dapat membantumu mengeluarkan sedikit kemampuan mistis padanya." Jubah itu terlalu menarik perhatian. Chen Ping'an tidak ragu kali ini, dan dia langsung mengeluarkan jubah dao emas dari harta karun sakunya. Pedang abadi dari tembok besar pedang Qi yang telah berpartisipasi dalam salah satu dari 13 pertempuran menjentikan jarinya sebelum menjelaskan tindakannya dengan kasar. Teknik ilusi yang dilakukan oleh pria parubaya itu mirip dengan yang dilakukan Wei Bo pada pedang pemelihara labu Chen Ping'an. Teknik itu dapat mencegah pemurni Qi di bawah level makhluk abadi bumi untuk menyadari sesuatu yang istimewa. Tentu saja, jubah dao secara alami akan mengaktifkan dan melindungi Chen Ping'an jika dia menghadapi situasi hidup dan mati. Dalam kasus seperti itu, lawan-lawannya juga tidak akan bodoh. Mereka jelas akan menyadari petunjuknya. Ketika pria parubaya itu pergi, dia membawa serta 2 kumis naga banjir emas. Setelah menutup pintu, Chen Ping'an dengan lembut membuka bungkusan katun kecil itu. Ada platform pembantai naga persegi panjang sebesar tangannya di dalamnya. Yang terpenting, ada karakter yang tertulis di kedua sisi platform pembantai naga, "Tidak bersalah," dan "Ning Yao." Wajar saja jika hanya makhluk abadi pedang yang hebat yang dapat mencapai prestasi menuliskan karakter pada platform pembantai naga. Orang tua Ning Yao kemungkinan besar membuat ini dengan sangat teliti dan memberikannya kepada putri mereka sebagai hadiah saat dia masih kecil. Setelah Ning Yao beranjak dewasa, ada suatu hari ketika dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang disukainya, jadi dia memutuskan untuk menghadiahkan panggung pembantai naga kepadanya. Chen Ping'an dengan tenang menunggu di Stork Inn. Setelah meninggalkan tembok besar pedang Qi yang tidak memiliki dao, berlatih teknik tinjunya menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Sebelum dia menyadarinya, dia selesai melemparkan 8.000 pukulan terakhir. Pada hari ini, Chen Ping'an selesai melakukan meditasi berjalan dan duduk dengan tenang di samping meja. Dia mengambil selembar bambu kecil yang menggemaskan yang berwarna hijau zamrud dan sangat berbeda dari potongan bambu lainnya. Tidak ada baris puisi yang indah yang tertulis di potongan bambu itu. Sebaliknya, itu digunakan oleh Chen Ping'an untuk mencatat kemajuannya. Ketika dia mencapai 100.000 pukulan, 200.000 pukulan, 500.000 pukulan, dan seterusnya, semuanya dicatat secara kasar di potongan bambu itu. Chen Ping'an mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengusap semua prasasti di potongan bambu itu. Kadang-kadang, dia menemukan prasasti yang mencatat beberapa ratus atau 1.000 pukulan. Ini seringkali berhubungan dengan periode ketika Chen Ping'an merasa paling kesal atau frustrasi.
Misalnya, saat ia berpisah dengan Tuan Qi di luar kuil tua dan kumuh, saat setelah mengalami musibah besar di Pulau Osmanthus, dan seterusnya. Ada banyak momen yang tidak diketahui orang lain juga. Sederhananya, Chen Ping'an tidak akan menghitung pukulannya untuk mencapai target 1 juta pukulan selama masa-masa sulit ini, tidak peduli berapa kali ia menyelesaikan meditasi berjalan. Begitu saja, dia mencapai 1 juta pukulan. Tidak ada yang istimewa terjadi. Dia masih di tingkat keempat, dan dia masih Chen Ping'an. Chen Ping'an menyingkirkan bambu itu, membiarkan prajurit tua ini melepaskan baju besinya dan pensiun. Dia kemudian memilih bambu baru yang terbuat dari bambu dari Gunung Azur Divine. Dia berencana untuk merekam jutaan pukulan berikutnya pada bambu ini. Sinar matahari menyelinap ke kamarnya seperti sekelompok anak kecil yang tidak suka berbicara. Setelah lelah, mereka akan berbaring malas di mejanya, lantai, dan bahkan bahunya. Chen Ping'an duduk diam di sana dan tidak memikirkan apapun. Atau mungkin dia sedang memikirkan hal-hal yang tidak perlu diingatnya. Ini juga cukup bagus. Terdengar suara ketukan yang familiar, membangunkan Chen Ping'an dari lamunannya. Dia tidak bertanya siapa orang itu kali ini. Chen Ping'an mengingat dengan jelas semua hal tentang pendekar pedang yang menjaga gerbang di Gunung Stalaktit, dari nada bicaranya, ekspresinya, niat pedangnya, dan sebagainya. Sebenarnya, Chen Ping'an bahkan mengingat detail yang tampaknya tidak penting seperti kekuatan dan pola ketukan pria paruh baya itu. Saat bepergian keluar, kehati-hatian adalah kunci untuk tetap hidup. Pentingnya kehati-hatian tidak kalah pentingnya dengan pentingnya berlatih teknik tinju. Chen Ping'an langsung berdiri dan berjalan untuk membuka pintu. Benar saja, itu adalah pendekar pedang setengah baya yang suka tertidur di siang hari. Dia memasuki ruangan dan meletakkan tali emas tipis dan lentur di atas meja sebelum tersenyum dan berkata, ini adalah rantai pengikat iblis yang ditempa dari kumis emas naga banjir tua. Ini adalah harta abadi yang asli. Saya meminta seorang kultivator kuat dari cabang jimat Sekte Dao untuk menempa ini, dan dia menyimpan 2 ruas kumis naga banjir yang masing-masing sepanjang ibu jari. Itu hanya pembayaran simbolis. Kenyataannya, jumlah harta langka yang dia gunakan untuk menempa rantai pengikat iblis ini jelas jauh lebih berharga daripada itu. Hanya 3 pola awan yang dia ekstrak dengan hati-hati dari jimat peringatan Daois yang nilainya sama dengan 2 ruas kumis naga banjir. Saya tidak menceritakan ini untuk meminta pujian atau penghargaan. Saya hanya menceritakan semuanya sebagaimana adanya. Pada akhirnya, semuanya masih berkat wajah Ning kecil. Hal-hal lainnya tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Chen Ping'an tetap berdiri sepanjang waktu. Setelah mendengar ini, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, senior pedang abadi. Pria paruh baya yang sekali lagi meninggalkan pedangnya di tiang gantungan melambaikan tangannya dan menunjuk ke rantai pengikat iblis emas, menjelaskan, kau dapat mengendalikannya dengan pikiranmu setelah kau menyempurnakannya ke tahap awal. Bahkan iblis di tingkat 5 menengah akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri setelah terikat. Namun, itu tidak akan dapat membatasi iblis di tingkat inti emas atau tingkat baru lahir terlalu lama. Sedangkan untuk iblis di bawah tingkat inti emas, mereka mungkin tidak dapat melepaskan diri dari rantai pengikat iblis ini sama sekali. Mengapa rantai pengikat iblis begitu populer di dunia, terutama rantai pengikat iblis tingkat tinggi? Mengapa pemurni Qi yang bepergian ke seluruh dunia begitu menyukainya? Ini karena mereka sangat mirip dengan keranjang Raja Naga dalam arti bahwa mereka dapat menangkap musuh dalam sekali jalan. Mereka dapat dianggap sebagai harta abadi bermutu tinggi yang sangat ahli dalam tugasnya. Pria paruh baya itu tiba-tiba menyadari ekspresi aneh Chen Ping'an, jadi dia bertanya, ada apa? Aku tidak tahu cara memurnikan harta abadi, jawab Chen Ping'an dengan malu. Pria paruh baya itu tertawa marah dan berseru, Chen Ping'an, apakah kamu bercanda, atau menurutmu aku mudah ditipu? Jika kamu tidak mencapai tingkat pemurnian sempurna dengan labu pemelihara pedang dan 2 pedang terbangmu. Benar saja, pria paruh baya itu adalah seorang pendekar pedang kelas atas dari tembok besar pedang Qi. Ekspresinya berubah serius, dan dia melirik lagi ke arah labu pemeliharaan pedang yang diikatkan di pinggang Chen Ping'an. Dia mengangguk dan tidak memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Dia juga tidak mencoba menggali rahasia Chen Ping'an. Sebaliknya, dia langsung berkata, tidak apa-apa, aku akan mengajarimu mantra umum untuk memurnikan harta abadi. Yakinlah, kamu tidak perlu berutang budi padaku, ini adalah mantra yang diketahui semua orang di tembok besar pedang Qi. Kamu dapat memperlakukan ini sebagai beli 1 dapat 1 gratis. Hal yang baik tentang mantra ini adalah mudah dikuasai dan digunakan. Hal yang buruk tentangnya adalah akan sangat mudah bagi para pendekar bumi untuk melepaskan batasan yang kamu berikan pada rantai pengikat iblis jika mereka berhasil merebutnya. Dalam sekejap mata, rantai pengikat iblis itu akan menjadi harta abadi mereka, bukan milikmu. Pria paruh baya itu tersenyum dan melanjutkan, dengan mengingat hal ini, jika kamu bertemu iblis yang kuat di Majestic World di masa depan, kamu harus lari jika bisa. Sebaiknya kamu tidak mengambil harta ini dan mencoba melawan musuhmu dengannya,
jangan sampai kamu menjadi berkah bagi musuhmu. Baiklah, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku akan menggunakan suara pikiranku untuk mengajarimu mantra itu dan beberapa hal yang harus diwaspadai. Jika satu kali tidak cukup, maka aku bisa mengulanginya 2 kali lagi. Chen Ping'an mengangguk, dan riak-riak lembut segera muncul di danau pikirannya. Suara pedang abadi yang kaya perlahan terdengar di benaknya. Chen Ping'an diam-diam mengingat semuanya. Berapa banyak yang sudah kau ingat? Tanya pedang abadi. Aku sudah mengingat semuanya, jawab Chen Ping'an jujur. Namun, bolehkah aku meminta senior pedang abadi untuk mengulanginya lagi? Kau bukan tipe yang terlalu sopan, kan? Kata pedang abadi sambil terkekeh. Pedang abadi setengah baya itu tidak menganggap ini sebagai hal yang merepotkan. Sebaliknya, dia menghargai kejujuran Chen Ping'an. Dia mengulangi mantra itu lagi, dan dibandingkan dengan yang pertama kali, dia bahkan menambahkan beberapa komentar tentang pemahamannya sendiri. Komentar-komentar ini tentu saja sangat dalam dan mendalam. Dalam keadaannya saat ini, Chen Ping'an jelas tidak dapat memahami kebijaksanaan di balik komentar-komentar ini. Karena itu, dia hanya bisa mengingatnya dengan paksa. Pria paruh baya itu adalah orang yang lugas, jadi dia segera berdiri untuk pergi setelah mengajari Chen Ping'an mantra tersebut. Akan tetapi, sebelum keluar dari ruangan, dia melihat ke arah Chen Ping'an dan berkata, para pemuda di generasi Little Ning benar-benar memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Bakat mereka begitu bagus sehingga semua orang tua tersenyum lebar bahkan saat mereka sedang bermimpi. Selain itu, bukan hanya 5 atau 10 dari mereka yang memiliki bakat luar biasa seperti itu. Jumlah mereka hampir 30. Jika demikian, suku iblis di dunia itu pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak akan menunggu kematian. Selain itu, iblis muda yang mengalahkanku sangat terkenal, tetapi dia mungkin bukan anak ajaib paling kuat dari abad yang lalu. Tembok besar pedang Qi memang menyambut generasi dengan bakat langka. Namun, aku juga menemukan sesuatu yang sangat aneh setelah mengamati banyak serangan dari suku iblis selama beberapa ratus tahun terakhir. Seolah-olah semua anak ajaib mereka telah bersembunyi, bahkan mereka yang hanya sedikit lebih rendah dari Ning kecil. Ini sangat tidak normal. Jadi, aku sedikit khawatir, dan aku punya firasat bahwa dunia liar sedang merencanakan sesuatu yang besar. 13 pertempuran itu hanyalah awal. Melihat ekspresi serius Chen Ping'an saat dia mendengarkan, pria paruh baya itu terkekeh mengejek diri sendiri dan berkata, sepertinya tidak ada gunanya memberitahumu tentang hal-hal ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Chen Ping'an bersikeras mengantar pendekar pedang abadi itu ke pintu depan penginapan Bangau. Setelah tiba di gang di luar penginapan, pendekar pedang abadi itu berkata dengan suara jengkel, aku baru saja berkomentar bahwa kau tidak terlalu sopan, tetapi sekarang kau bersikap sesopan mungkin. Kalau begitu aku juga tidak akan bersikap terlalu sopan. Setelah mengatakan ini, pendekar pedang abadi itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat dari tanah dan terbang ke kaki puncak Lon. Ki pedangnya yang luas dan tak tertandingi langsung menghilang di kejauhan. Chen Ping'an merasakan sedikit sakit kepala. Benar saja, beberapa tamu di penginapan saling bertukar pandang dengan heran. Pemilik penginapan muda itu berdiri di belakang meja depan dan terus mengetik di sempoa, dan seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh masalah ini. Namun, pada kenyataannya, ada senyum yang tersungging di sudut mulutnya. Tentu saja bukan hal yang buruk bagi tamu penginapannya untuk memiliki latar belakang yang luar biasa. Tamu yang langka dan terhormat dapat membuat penginapannya bersinar. Ketika Chen Ping'an masuk ke dalam penginapan lagi, para dewa dari pegunungan yang tidak lagi tampak begitu istimewa di Gunung Stalaktit, atau mereka tidak akan tinggal di penginapan Bangau yang kecil dan sederhana, secara naluriah membuka jalan bagi Chen Ping'an meskipun lobinya lebih dari cukup luas. Chen Ping'an hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Setelah tiba di kamarnya, ia mulai menyempurnakan rantai pengikat iblis menggunakan mantra yang diajarkan oleh pendekar pedang setengah baya itu. Ini mirip dengan menggambar jimat, dan ia tidak akan mampu mengendalikan harta abadi bermutu tinggi ini terlalu lama. Semuanya bergantung pada satu tarikan ki sejati dari seniman bela diri murni. Semakin lama ki sejatinya bertahan, semakin banyak kekuatan yang dapat ia gunakan. Namun, dibandingkan dengan menggambar jimat, metode mengendalikan rantai pengikat iblis lebih merepotkan bagi Chen Ping'an, karena jembatan keabadiannya telah hancur. Untungnya, ia mampu mengisi ulang ki-nya dengan cara yang lebih cepat dan lebih tersembunyi setelah maju ke tingkat keempat. Memang, itu jauh lebih cepat daripada di tingkat ketiga. Dengan demikian, ia dapat menggunakan rantai pengikat iblis melawan iblis di 3 tingkat pertama dari 5 tingkat tengah, tingkat tempat tinggal, tingkat pengamatan laut, dan tingkat gerbang naga. Ia dapat menggunakannya sebagai kartu truf. Setelah menjebak lawannya, dia bisa melepaskan teknik tinju terkuatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, rantai pengikat iblis itu efektif terhadap semua pemurni ki, bukan hanya iblis. Rantai itu hanya lebih efektif terhadap yang terakhir.
Jika dia bisa menggabungkan rantai pengikat iblis ini dengan beberapa jimat yang beradaptasi dengan medan dan lawannya, dan jika dia bisa menyelaraskannya dengan teknik tinjunya yang mematikan, maka Chen Ping'an merasa dia akan jauh lebih percaya diri. Chen Ping'an menghabiskan 6 jam penuh untuk menyempurnakan rantai pengikat iblis itu sedikit demi sedikit. Ketika akhirnya berhasil, keringatnya sudah membasahi sekujur tubuhnya. Untungnya, dia membawa jimat pembersih yang sudah teruji dan teruji. Setelah itu, Chen Ping'an mengeluarkan labu pemelihara pedangnya dan meletakkannya di atas meja. Dia menatapnya dan mulai melamun. Mengenai 13 pertempuran itu, Ning Yao tidak merahasiakan apapun. Dia bersedia menjelaskan semuanya dengan hati-hati, dengan tenang dan acuh tak acuh. Chen Ping'an mendengarkannya berbicara, dan tidak berani bertanya apapun. Tidak hanya itu, dia harus bertindak seolah-olah dia hanya mendengarkan cerita yang menggetarkan jiwa. Sebenarnya, Ning Yao telah langsung mengatakan kepadanya, "Aku sangat sedih setelah ibu dan ayahku meninggalkanku. Namun, aku hanya perlu membunuh musuh dan membalas dendam untuk mereka. Aku tidak akan terlalu memikirkannya, dan kamu juga tidak perlu terlalu memikirkannya." Setelah mengatakan ini, Ning Yao memiringkan kepalanya dan minum anggur. Tangannya yang lain dengan ringan bersandar di dadanya. Dalam benak Chen Ping'an, cahaya dan intensitas Ning Yao saat itu jauh lebih besar dan jauh lebih langsung daripada saat pertama kali dia melihatnya terbang dengan pedangnya. Hanya ada satu kejadian lain yang sebanding. Itu terjadi di kampung halamannya ketika Ning Yao menyatukan dua jari dan menempelkannya di dahinya seolah-olah sedang membuka mata ketiga. Dia mengaku akan memperluas dunia kecil permata. Sedikit emas telah merembes dari dahinya, dan dia hanya tinggal 1 inci lagi untuk memanggil pedang terbangnya yang terikat. Karena itu, Chen Ping'an memutuskan untuk berlatih pedang. Dia akan menjadi seorang abadi pedang yang hebat. Akhirnya akan tiba saatnya dia akan mengukir sebuah karakter di dinding selatan tembok besar pedang Qi. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam dan menyimpan labu pemeliharaan pedangnya, mengikatnya kembali ke pinggangnya. Faktanya, Chen Ping'an tidak minum apapun selama beberapa hari terakhir. Karena dia memutuskan untuk berlatih pedang, dan karena dia sudah memiliki kitab suci pedang yang tepat serta pedang yang dipinjamkan oleh abadi pedang tua itu, Chen Ping'an mulai sungguh-sungguh memikirkan masalah ini. Bahkan, dia memperlakukan hal ini lebih serius daripada saat dia memutuskan untuk berlatih meditasi berjalan pemandu gunung mengguncang sebanyak 1 juta kali. Chen Ping'an berdiri dan menutup matanya. Dia kemudian perlahan berjalan mengelilingi meja. Para pembudidaya pedang menggunakan pedang, dan praktisi pedang di dunia kultivasi juga menggunakan pedang. Namun, jurang pemisah antara keduanya seperti jurang antara langit dan bumi. Saat menuntun keledainya pergi, Wei Jin dari kuil angin salju telah menjadi seorang abadi pedang di tingkat Gyokasar. Namun, sikap luar biasa dari serangan pedangnya masih segar dalam ingatan Chen Ping'an, bahkan setelah sekian lama. Sementara itu, terlepas dari apakah itu pedang suci Song yang paling penting di dunia kultivasi negara sisir air, atau dewa pedang dari negara pakaian warna-warni yang telah tewas di tangan Ma Kuksuan, sangat sulit bagi mereka untuk menyaingi pemurni Qi dari pegunungan, terutama pembudidaya pedang. Tidak peduli seberapa mendalam keterampilan pedang mereka dan tidak peduli seberapa terkenal mereka di dunia kultivasi. Chen Ping'an awalnya ingin berlatih di benua bulu lengkap karena dia telah mendengar bahwa keterampilan pedang praktisi pedang di sana jauh lebih tinggi daripada di benua botol harta karun timur. Jauh lebih tinggi. Di benua bulu lengkap, bahkan seniman bela diri murni dari luar pegunungan berpotensi menantang pemurni Qi. Jika dia ingin menjadi seorang pendekar pedang, maka dia harus menjadi seorang kultivator pedang terlebih dahulu. Jika dia ingin menjadi seorang kultivator pedang, maka dia harus memiliki jembatan keabadian terlebih dahulu. Dia tidak dapat memperbaiki jembatan keabadiannya yang lama, dan potensi masa depannya pasti akan terbatas bahkan jika dia benar-benar berhasil memperbaikinya. Jika demikian, dia akan membangun jembatan keabadian yang baru. Namun, dari mana dia akan memulainya? Dia harus pergi ke benua daun payung dan mencari kuil pengamatan Dao di Laut Timur. Di sana, dia harus mencari seorang pendeta Tao tua yang namanya masih belum dia ketahui. Namun, karena pendekar pedang tua itu telah menyebutkan pendeta Tao tua itu, pendeta Tao tua ini pastilah seorang yang benar-benar abadi. Apakah pendeta Tao tua ini bersedia menemuinya atau tidak adalah masalah lain. Chen Ping'an berputar-putar mengelilingi meja itu berulang kali. Suatu kali, dia tanpa sadar meraih labu pemeliharaan pedangnya dan hampir menyesap anggurnya. Untungnya, aroma anggur yang memabukkan itu menjadi peringatan bagi Chen Ping'an, yang membuatnya buru-buru menyimpan labu anggur itu. Ketika Chen Ping'an tiba di benua daun payung, pedang yang dipinjamkan oleh pendekar pedang tua itu dapat menunjukkan arah tujuannya. Karena itu, Chen Ping'an memutuskan untuk memasuki benua daun payung dari wilayah tengah. Di sana, ia dapat memutuskan apakah ia harus menuju ke utara atau selatan. Setelah itu, ia akan perlahan menemukan jalannya.
Saat Chen Ping'an sedang memikirkan rincian perjalanannya ke benua daun parasol, sepasang suami istri tiba di penginapan Bangau dan bertanya apakah mereka dapat mengunjungi Chen Ping'an. Mereka berkata bahwa mereka adalah kenalan lama anak muda itu. Di Gunung Stalaktit, mereka yang dengan sengaja melukai orang lain akan dihukum mati. Ini adalah aturan yang sangat berguna. Meskipun ada banyak teknik mistik mendalam yang dapat menyembunyikan tindakan seseorang, para pendeta pedang tahu di Gunung Stalaktit akan secara pribadi menangani kasus-kasus tersebut setelah terobosan terjadi, bahkan jika itu terjadi puluhan atau ratusan tahun setelah kejahatan itu terjadi. Bahkan, penguasa sejati naga banjir akan secara pribadi menangani beberapa kasus. Dengan demikian, Gunung Stalaktit adalah lokasi yang langka dengan kedamaian dan ketenangan. Pemilik penginapan muda itu menuntun pasangan itu ke lorong tempat kamar Chen Ping'an berada. Dia mengarahkan mereka ke kamar anak muda itu, tetapi dia tidak mengikuti mereka lebih jauh. Wanita itu mengucapkan terima kasih kepadanya, dan pemilik penginapan muda itu tersenyum dan menjawab bahwa ini hanyalah pekerjaannya. Dia kemudian pergi tanpa rasa khawatir dalam benaknya. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang saat dia mencapai sudut. Pasangan itu tampak biasa-biasa saja dan ramah, tetapi pemilik penginapan muda itu memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan hal ini lagi. Masih ada jalan panjang di depan jika dia ingin mengembalikan Stork Inn ke kejayaannya sebelumnya. Jadi, selalu ada banyak hal sepele yang harus dia tangani secara pribadi setiap hari. Ketika pasangan itu tiba di luar pintu Chen Ping'an, pria itu menggerutu, "Mengapa kita tidak bisa langsung masuk ke kamar anak laki-laki itu? Mengapa kita harus bersusah payah?" Wanita itu melotot padanya dan menjawab, "Bagaimana mungkin kita mengabaikan semua etika? Putri kita sudah seperti itu, dan kamu juga sama persis. Jika aku juga seperti itu, lalu apakah kamu benar-benar berpikir Chen Ping'an benar-benar seorang bodhisattva tanah liat yang bisa diganggu siapapun? Apa, kamu merasa semuanya wajar dan dibenarkan hanya karena putri kita cukup beruntung untuk mendapatkan seorang pemuda sebaik dia? Hanya kamu yang merasa dia begitu enak dipandang?" Pria itu mendengus menjawab. "Bukankah dia lebih beruntung karena bertemu dengan putri kita yang berharga? Jika dia memiliki balai leluhur, maka dia harus bergegas dan mempersembahkan 100 batang dupa." Wanita itu juga orang yang keras kepala, jadi dia menarik tangannya yang hendak mengetuk pintu ketika dia mendengar kata-kata suaminya. Dia memutuskan untuk berdiskusi dengan suaminya, jangan sampai dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah ketika mereka memasuki kamar anak laki-laki itu sebentar lagi. Kalau tidak, masalahnya akan semakin sulit diselesaikan. Majestic World bukanlah tembok besar Ki Pedang di mana kematian dan perpisahan adalah hal yang biasa, jadi menyakiti orang lain dengan kata-kata di Gunung Stalaktit dan sekitarnya adalah masalah yang jauh lebih serius. Ini terutama terjadi dengan ucapan yang ceroboh. Suaminya adalah orang yang kasar yang tidak suka memikirkan hal-hal ini. Namun, sebagai seorang wanita, bagaimana dia bisa mengabaikan hal-hal ini sama sekali? Pria itu buru-buru meminta maaf dan berkata, "Baiklah, baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu untuk semuanya." Wanita itu melotot tajam ke arah suaminya, dan suaminya berkata dengan suara enggan, "Aku benar-benar tahu aku salah, oke." Baru kemudian wanita itu mengetuk pintu pelan-pelan dan bertanya dengan suara lembut, "Chen Ping'an?" Di dalam ruangan, Chen Ping'an segera mulai mondar-mandir dengan sangat gugup. Butiran-butiran keringat terbentuk di dahinya, dan dia segera menjawab, "Tolong tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana." Anak laki-laki itu membuka pintu setelah beberapa saat. Dia telah berganti pakaian baru, dan sekarang dia mengenakan jubah dao emas yang akan tampak seperti jubah seputih salju bagi para kultivator di bawah tingkat keabadian bumi. Dia akhirnya melepas sandal jeraminya juga, menggantinya dengan sepasang sepatu bot baru yang juga berwarna putih. Ki abadi, pedang yang tadi ada di punggungnya, sudah berada di atas meja. Labu pemeliharaan pedangnya, Jiang Hu, tidak lagi diikatkan di pinggangnya. Pedang itu juga tidak ada di atas meja, dan anak laki-laki itu secara mengejutkan menyembunyikannya. Wanita dan pria itu saling tersenyum. Dari penampilannya, anak laki-laki itu telah menebak identitas asli mereka. Setelah pasangan itu memasuki ruangan, Chen Ping'an dengan lembut menutup pintu dan bertanya, "Apakah kamu mau teh?" Wanita itu duduk dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kemudian menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, "Chen Ping'an, mengapa kamu tidak duduk juga? Ketika kita berada di pagoda pedang penghormatan sebelumnya, kita tidak punya pilihan selain menyembunyikan penampilan kita yang sebenarnya. Bagaimanapun, Gunung Stalaktit bukanlah tembok besar pedang Ki. Tempat ini memiliki aturannya sendiri, jadi aku harap kamu bisa mengerti." Chen Ping'an duduk tegak di kursi di seberang pasangan itu, dengan tangan terkepal erat dan diletakkan di lututnya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pria itu melirik sekilas ke arah anak laki-laki muda yang sangat pendiam itu, dan dia menjadi semakin marah semakin dia menatapnya. Anak laki-laki muda ini sangat pemalu dan kaku, jadi bagaimana mungkin dia pantas untuk putri kesayangannya? Namun,
Kaki pria itu langsung diserang oleh hentakan keras dari istrinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunduk dan menyerahkan segalanya kepada istrinya. Setelah wanita itu melepaskan teknik ilusinya, pria itu juga melakukan hal yang sama. Pasangan itu akhirnya mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Wanita itu sangat cantik, dan pria itu sangat tampan. Mungkin ini adalah perwujudan sejati dari pasangan yang abadi. Mungkin inilah alasan mengapa putri mereka begitu cantik luar biasa. Wanita itu tampaknya melangkah lebih jauh untuk memperkenalkan dirinya, dengan berkata, "Kamu seharusnya sudah tahu bahwa aku adalah ibu Ning Yao dan dia adalah ayah Ning Yao. Kami berdua terbunuh dalam pertempuran di selatan tembok besar pedang Qi dahulu kala, tetapi jiwa kami yang tersisa dikumpulkan dan dipertahankan oleh pedang agung abadi yang lama. Meskipun ini bertentangan dengan adat istiadat tembok besar pedang Qi, tampaknya orang mati tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal ini. Setelah bertarung begitu lama, tampaknya tidak berlebihan untuk hidup, untuk diri kita sendiri setelah terbunuh. Lagi pula, Ning Yao masih kecil saat itu." Wanita itu tidak dapat melanjutkan perkataannya setelah mengatakan ini. Jadi, suaminya hanya dapat mengambil alih dan melanjutkan, "Ketika Ning Yao kembali dari perjalanan pertamanya ke dunia luar, kami langsung tahu bahwa ada masalah." Wanita itu terbatuk pelan. Pria itu hanya dapat mengoreksi dirinya sendiri dan berkata, "Kami tahu tentangmu." Saat itu, putri kami masih belum memahami pikirannya dan mengambil keputusan. Namun, setelah mendengar bahwa kamu akan membantu mengantarkan pedang ke Gunung Stalaktit, dia akan selalu menunggumu, baik dia sibuk atau tidak. Selama itu, Ning Yao selalu duduk di panggung pembantai naga itu sendirian. Pria itu merasa sangat sedih setiap kali melihat ini. Dia ragu sejenak, dan ekspresinya sama sekali tidak bisa dianggap ramah. "Apakah kamu benar-benar tidak akan mengecewakan Ning Yao? Kamu harus tahu bahwa Ning Yao sangat berbeda dari gadis-gadis biasa. Dia berbeda dalam segala hal." Meskipun Chen Ping'an berkeringat karena gugup dan tegang, dia masih memiliki ekspresi serius saat menjawab, "Aku sudah memikirkan ini sebelumnya. Dalam skenario terburuk, Ning Yao akan menyesali keputusannya di masa depan dan jatuh cinta dengan orang lain. Jika orang itu memperlakukannya lebih baik daripada aku, maka aku tidak akan mencarinya lagi. Namun, jika Ning Yao terus menyukaiku, maka aku juga akan bekerja keras dan berusaha untuk menjadi berbeda saat aku bertemu dengannya lagi. Tidak akan seperti kali ini, di mana aku tidak lebih dari sekadar beban baginya. Tidak peduli apakah dia berada di kota di utara, di tembok pembatas tembok besar pedang Qi, atau di medan perang di selatan, aku pasti akan berada di sisinya. Aku akan melakukan apapun yang ku bisa untuk melindunginya." Keringat Chen Ping'an mengaburkan penglihatannya. Ia buru-buru menyeka mata dan dahinya dan melanjutkan, "Selama masa damai ketika tidak ada pertempuran, mungkin aku akan merasa dia sempurna saat kita bersama karena aku sangat menyukainya. Namun, saat kita hidup bersama di masa depan, aku harus belajar menerima kekurangannya juga. Aku memahami prinsip ini. Ketika aku masih sangat kecil, ibu dan ayahku juga terkadang bertengkar. Namun, mereka tidak pernah bertengkar di hadapanku. Setelah bertengkar, ayahku akan merajuk di halaman sendirian. Namun, orang tuaku akan bersikap baik lagi keesokan harinya. Meskipun aku selalu merasa bahwa orang tuaku adalah orang-orang terbaik di dunia, bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar baik dalam segala hal di dunia ini? Ini jelas tidak mungkin terjadi. Namun, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Dan kemudian aku akan meninggalkan yang terbaik untuk Ning Yao." Ada ekspresi bingung di wajah pria itu. "Nah, kau sudah mengatakan semuanya, jadi apa lagi yang bisa kukatakan? Juga, berapa umurmu, Chen Ping'an? Bagaimana kau memahami prinsip-prinsip ini juga?" Wanita itu menggunakan punggung tangannya untuk menyeka matanya. Dia kemudian tersenyum hangat dan berkata dengan suara lembut, "Chen Ping'an, kamu menanggung banyak rasa sakit dan kesulitan selama masa kecilmu, benar kan?" Chen Ping'an ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dalam diam. Namun, setelah menahan diri untuk waktu yang lama, wajah Chen Ping'an mengerut dan sudut mulutnya melengkung ke bawah. Suaranya bergetar saat dia berkata, "Aku hampir mati kesakitan ketika ibu meninggal. Aku terlalu muda saat itu, jadi terlalu sedikit hal yang bisa kulakukan. Aku melakukan semua yang aku bisa, tetapi pada akhirnya, ibu tetap meninggalkanku. Pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan bahan-bahan obat, menggadaikan barang-barang di rumah, memasak nasi dan membuat hidangan, mengambil air dari sumur, menyeduh obat, diam-diam pergi ke makam abadi untuk berdoa, meletakkan buah beri liar di keranjang bambunya, memperbaiki selimut ibunya larut malam dan bertanya apakah dia merasa lebih baik. Itu tidak membantu. Tak satu pun dari ini membantu." Namun, Chen Ping'an tidak mengatakan apapun lagi. Itulah pernyataan penutup untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dia terlalu muda, jadi dia tidak bisa berbuat banyak. Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya ke matanya lagi. Pria itu menghela napas pelan. "Berapa banyak rasa sakit dan kesulitan yang ada di dunia ini?
Apakah ada yang aneh tentang ini? Anak mana yang telah melalui masa kecil yang sulit dan penuh tantangan yang tidak memiliki hal-hal ini? Namun, di luar ini, ada juga pertimbangan tentang bagaimana seseorang menanggung rasa sakit dan kesulitan. Semua orang tahu tentang kesulitan hidup, semua orang tahu itu tidak dapat dihindari. Tetapi bahkan dengan mengingat hal itu, bagaimana mereka menangani kesulitan-kesulitan ini? Wanita itu mengembuskan napas pelan dan mendongak, meremas senyum sambil berkata, "Chen Ping'an, kami akan menyerahkan Ning Yao kepadamu di masa depan. Jika dia melakukan kesalahan, sebagai seorang pria, kamu pasti harus lebih toleran. Apakah kalian berdua akan pergi sekarang? Apa yang akan dilakukan Ning Yao setelah kamu pergi?" Chen Ping'an bertanya dengan suara gemetar. Wanita itu berdiri dan tersenyum tipis, lalu menjawab, "Ning Yao tahu tentang ini. Dia tahu tentang segalanya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku tidak memuji Ning Yao hanya karena aku ibunya. Sebaliknya, aku percaya bahwa gadis yang disukai Chen Ping'an pastilah orang yang sangat baik." Chen Ping'an hanya bisa mengangguk. Wanita itu menatap pria yang berdiri di sampingnya. "Ada yang ingin kamu katakan?" tanyanya. Pria itu mengangguk sebagai jawaban. "Kalau begitu aku akan menunggumu di luar?" tanya wanita itu dengan penuh perhatian. Jawab pria itu. Wanita itu meninggalkan ruangan dan berdiri di sudut lorong. Pria itu menatap anak laki-laki itu dan memanggil dengan suara serius, "Chen Ping'an." Dia bersikap acuh tak acuh terhadap Chen Ping'an sepanjang waktu, tetapi sekarang, dia tiba-tiba mulai tertawa. Dia berjalan mengitari meja dan mengulurkan telapak tangan yang besar, menepuk bahu anak laki-laki itu dengan kuat sebelum menarik tangannya dan melangkah mundur. Tangannya masih terangkat, dan telapak tangannya menghadap Chen Ping'an. Chen Ping'an goyah sejenak sebelum buru-buru mengangkat tangan dan memberi tos kepada pria itu. Pria itu dengan kuat memegang tangan anak laki-laki itu dan bertanya, "Chen Ping'an, aku akan menyerahkan putriku, Ning Yao, kepadamu di masa depan. Bisakah kamu menjaganya? Bahkan jika aku mati?" Chen Ping'an menjawab dengan keras, menahan isak tangisnya. Pria itu melepaskan pegangannya dan terkekeh, "Apa maksudmu bahkan jika kau mati? Kalian berdua harus hidup dengan baik." Dia menatap Chen Ping'an dari atas ke bawah dan berkata dengan puas, "Kau pantas untuk putriku." Dia kemudian berbalik dan melangkah keluar. Chen Ping'an ingin mengantarnya pergi, tetapi pria itu telah mengangkat tangan dan memberi isyarat bahwa anak laki-laki itu tidak perlu mengikutinya. Pria itu tidak berbalik saat dia perlahan berjalan menuju pintu. "Lain kali kau pergi ke tembok besar pedang Qi, mintalah Ning Yao untuk membawamu ke makam kami. Kau dapat menawarkan kami anggur dan memberitahu kami bahwa kau aman." Dia terkekeh. Setelah melangkah keluar dari pintu, pria itu tiba-tiba berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Apa salahnya minum anggur? Mengapa menyembunyikan labu anggurmu? Semua dewa pedang yang paling riang di dunia suka minum anggur." Pria itu mengulurkan tangan dan mengacungkan ibu jari, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Contohnya, aku, ayah mertuamu." Chen Ping'an tetap berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Hari ini, paus penelan harta karun akan berangkat dari stasiun feri dekat Menara Persembahan Dupa dan menuju benua daun payung. Sebelum menuju stasiun feri, Chen Ping'an terlebih dahulu pergi ke alun-alun di kaki puncak tunggal. Namun, ia tidak memiliki lempengan batu giok yang memungkinkannya memasuki tembok besar Ki Pedang, jadi ia hanya bisa berdiri di luar pagar dan melirik gerbang besar itu. Bibirnya bergerak sedikit, dan seolah-olah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Pria paruh baya yang memeluk pedang di tiang penyangga masih tertidur meskipun hari sudah pagi. Namun, ia bergumam pada dirinya sendiri dan mengucapkan 3 kata lagi. Namun, dibandingkan dengan pertama kali ini, ia hanya mengubah kata, mendekati, menjadi kata, meninggalkan. Ketika Chen Ping'an pertama kali mendekati gerbang ini, ia berkata, "Ki Pedang mendekat." Sekarang setelah Chen Ping'an meninggalkan gunung stalaktit, ia berkata, "Ki Pedang pergi." Hari ini, Chen Ping'an mengenakan jubah seputih salju dengan pedang panjang terikat di punggungnya dan labu pemelihara pedang terikat di pinggangnya. Ia tampak sangat anggun dan luar biasa. Seorang anak muda yang bebas dari pikiran bejat adalah hal yang paling mengharukan di dunia.